Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korupsi dana perusahaan ex-Dirut BUMD di Serang ditetapkan tersangka. Kamar berantakan, puluhan santri di Kabupaten Serang diduga dianiaya. Jadi korban bajing luncat di Cilegon, 2 kuintal beras hilang saat dalam perjalanan. Sopir truk dan pemilik salah satu toko beras di wilayah Pagembangan, Kota Cilegon, panik setelah beras yang diangkut dari pabrik penggilingan di wilayah Serang diketahui hilang sebagian. Dari total 160 karung atau sebanyak 4 ton yang dibawa untuk diantarkan ke sejumlah toko, 8 karung atau sekitar 2 kuintal diantaranya hilang dari bak kendaraan tersebut. Padahal beras ini telah diikat sangat kuat. Diduga beras yang hilang tersebut dicuri oleh kawanan bajing loncat yang beroperasi di Jalan Lingkar Selatan. Terakhir kali diperiksa, beras tersebut masih lengkap saat sopir mengisi BBM di SPBU JLS. Karena kondisi ini, salah satu toko yang tadinya memesan 40 karung beras atau 1 ton itu terpaksa mendapatkan hanya 32 karung. Saya nggak tahu persis ya begitu nyampe sini. Begitu nyampe sini, supirnya udah duduk di sini, terus kenainya buka itu, terus laporan kenainya bahwa itu ada yang lorot berasnya, makanya, nah terus supirnya lari ke sana, saya ikut ke sana, saya foto gitu. Itulah ketahuan kejadiannya. Nggak tahu kejadiannya di mana nggak tahu. Toko sini juga nggak banyak lah, cuma 1 ton 1 ton. Para pengusaha dan pemilik toko beras berharap polisi bisa segera menindak para pelaku bajing loncat yang sudah sangat meresahkan tersebut. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Perwakilan Banten bersama 7 komisionernya berkunjung ke stasiun sistem jaringan Biro SCTV Banten di Jalan Akses Pabrik Ketulisan Kecamatan Kasemen, Kota Serang. KPID mengapresiasi langkah SCTV Biro Banten yang masih menghadirkan tayangan berkualitas bagi masyarakat Banten. Selain itu, SCTV Biro Banten merupakan satu-satunya jaringan televisi pertama yang semua produknya dilakukan oleh warga lokal. Ketua KPID Provinsi Banten juga memuji peralatan dan sistem yang digunakan Biro Banten karena sudah memadai dan layak untuk melakukan siaran televisi. Kedepannya, SCTV Biro Banten diharapkan bisa membentuk studio tayangan langsung dan menjaga kualitas tayangannya dan terus mengangkat keunikan yang dimiliki Provinsi Banten. Pertama kita pengen apresiasi SCTV ini sudah membuka biro dan melakukan kegiatan siaran lokal untuk SCTV Banten. Jadi ini kita lihat dari dekat dan memang SCTV ini lembaga penyiaran berjaringan pertama yang membuka secara penuh stasiun lokal dengan produksi lokal dengan siaran lokal. Dan kita sudah hitung, sudah sesuai dengan ketentuan 10% dan pada jam yang prime di pagi hari. Sehingga ini sungguh satu nilai positif bagi masyarakat Banten terutama yang ingin memiliki televisi atau ingin melihat televisi yang mempunyai pendekatan lokal atau mempunyai kepedulian pada isu dan konten-konten lokal. Tim Biro SCTV Lokal menyambut kedatangan rombongan KPID perwakilan Banten tersebut. SCTV Biro Banten berterima kasih karena konten SCTV Lokal diapresiasi oleh masyarakat luas di Banten. Di Banten tadi berkunjung ke kantor kami, Biro SCTV Banten. Mereka mengapresiasi konten-konten kita yang disuguhkan oleh kami. Karena kita juga mengikuti aturan-aturan yang ada soal teknis penayangan. Adapun mereka juga
mengapresiasi siaran 10% kita di 2 kali 24 jam. Dan yang pasti tadi silaturahmi kita membicarakan berbagai macam hal, terus menjalin silaturahmi yang lebih erat lagi Biro SCTV Banten dengan KPID Provinsi Banten. Kepala Biro mengatakan segala bentuk masukan dan kritik akan disampaikan kepada kantor pusat guna tayangan yang lebih berkualitas ke depannya. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Kemeriahan Maulid Nabi Muhammad SAW masih terasa di sejumlah daerah. Salah satunya terjadi di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak. Ratusan orang dari berbagai usia melantunkan zikir Maulid. Uniknya, zikir Maulid Nabi Muhammad berbeda dengan daerah lain. Dengan menggunakan kipas yang terbuat dari anyaman bambu, mereka tampak khusyuk ketika melantunkan zikir-zikir dari kitab Al-Barzanji. Terlihat harmonisasi saat ayunan kipas dan lantunan bacaan zikir meresap dan setiap bacaan yang dipimpin oleh pemandu zikir. Setelah selesai zikir, kemudian warga memberikan saweran terhadap mereka yang melakukan zikir sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Warga kemudian berkumpul di luar arena panggung dan memberikan saweran berupa uang, aneka permen, makanan ringan, dan hasil bumi kepada peserta zikir. Menurut salah satu tokoh masyarakat, tradisi ini sudah ada sejak tahun 1955 dan diwariskan dari para sesepuh. Tahun 1955 menurut perkiraan para sesepuh terdahulu yang sudah turun-temurun. Oh gitu, jadi udah turun-temurun nih? Udah turun-temurun. Nah Pak, ini adakah sebagian generasi muda nih masih mempertahankan ini nggak sih Pak? Ada Masih ya. Terus untuk melestarikannya gimana tuh Pak? Untuk melestarikannya itu biasa diadakan sesudah acara ini ada latihan. Oh gitu. Awalnya zikir kipas bambu digelar di 8 kampung, namun kini hanya 2 kampung yang masih melestarikannya, yaitu Cikunting dan Cilangkahan dengan jadwal pelaksanaan bergilir setiap tahun. Ya mungkin ini makna bahwa ini kan sini kan kampung, kan terus kebiasaan orang sini biasanya masak nasi biasa pakai kipas. Itu mungkin. Bagi warga Lebak, zikir dengan kipas bambu bukan semata ritual tahunan, namun juga sebagai ruang silaturahmi dan bukti cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa modernisasi boleh datang, tapi kearifan lokal harus tetap dijaga. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.